sebetulnya kesempatan yang amat teramat agung. Karena di kesempatan kali ini kita bisa kumpul, kita bisa duduk satu majelis di tempat yang berkah hujan, insyaallah. Kalau tadi kata akhina Al-Ustaz Hilmi Fauzi di apa Ustaz megah tempat megah mepet gawah. Alhamdulillah kesempatan bersilaturahim, karena kesempatan silaturahim di dalam suasana saling menghormati, saling cinta satu sama lain merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi amrul iman." Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita dikumpulkan di tempat ini, cinta karena Allah, benci karena Allah adalah tali iman yang paling kuat. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak ada kebencian di hati kita masing-masing, yang ada hanya cinta satu sama lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, silaturahim ini pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang mahal juga. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan silaturahim kita di tempat ini, kita berkumpul di sini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu. Karena silaturahim juga merupakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulihi in kuntum mu'minin." Jadi memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita saling sayang satu sama lain, saling cinta, saling menjaga karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat besar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan peletakan batu pertama yang teringat dengan cerita dan ungkapan dari guru besar Al-Azhar Syarif yang tahun ini kemarin hadir pada saat Sultan Nahdlatul Wathaniyah Islamiyah di Pancor. Beliau bernama Al-Syekh Abdul Fattah Al-Awari, guru besar tafsir di Fakultas Usuluddin Al-Azhar Kairo Mesir. Ketika beliau melihat bagaimana hasil perjuangannya ini dan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, maka apa yang beliau ungkapkan pada saat ceramah di Sultan Nahdlatul Wathaniyah, beliau mengungkapkan hadzal huwal asas, ini adalah sebaik-baiknya fondasi. Ini adalah hasil sebaik-baiknya fondasi. Apa maksud beliau? Maksud beliau adalah Nahdlatul Wathaniyah Islamiyah yang didirikan oleh Maulana Syekh, yang ditaksis oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, didirikan dengan fondasi ilmu, dengan fondasi mahabbah, cinta, dan juga dengan fondasi istiqomah. Serta kesemuanya itu dibalut, dibungkus dengan cita-cita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa kunci dari dakwahnya Nini dan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid? Kita sekarang tahun 2022 sedang melaksanakan peletakan batu pertama yang insya Allah di tanah ini di awal ini akan dibangun pondok pesantren Darul Muhyin. Kalau kita bayangkan dulu Zainuddin Abdul Majid ketika pertandingan Islamiyah,
mendirikan Nahdlatul Watan, mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Bagaimana keadaannya? Mungkin tadi kalau ungkapannya Al-Ustaz Hilmi Fauzi megah terbit, mungkin dulu keadaan pertama kali Maulana Syekh mentaksis mendirikan Nahdlatul Watan lebih megah dibanding ini. Jadi mungkin keadaannya berkali-kali lipat lebih megah dibanding keadaan kita sekarang. Namun apa yang membuat Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid begitu bersemangat di dalam berdakwah kepada Allah? Semata-mata karena ingin menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu tujuan beliau, menjadi bagian hamba, menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin apapun yang akan diperjuangkan oleh hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi Nenek dan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sudah yakin dari awal bahwa perjuangannya beliau, apa yang akan beliau bangun, apa yang akan beliau asaskan, itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah wa taala. Kalau misalkan tadi Ibu Bibi Tiang, Bu Wakil Gubernur, Dr. Insinyur Dr. Haji Siti Rahmi Jalila, misalkan beliau bilang kepada Tiang atau kepada pelunggu-pelunggu sekalian bahwa insya Allah pembangunan pondok pesantren Darul Muhyi akan kita bantu. Senang nggak Bapak Guru? Pasti senang kan? Apalagi dibantu oleh keturunan daripada Nini dan Maulana Syekh. Bagaimana kalau misalkan yang bantu perjuangan dan yang membantu apa yang akan diperjuangkan adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ikhtiar Tuan Guru dan para asatidz yang ada di sini dalam membangun pondok pesantren Darul Muhyi sudah dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjamin segala sesuatu ikhtiar yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang bertakwa. Fattaqullah wa ati'u. Jadi semua yang diikhtiarkan oleh hamba-hambanya yang bertakwa adalah masuk di dalam jaminannya Allah Subhanahu. Jadi tidak ada rasa gusar ketika dulu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mentaksis Nahdlatul Watan di keadaan yang mungkin lebih sulit dibanding sekarang. Karena dari awal beliau sudah yakin bahwa perjuangan beliau, apa yang akan beliau bahwa apa yang pelunggu perjuangkan, apa yang pelunggu taksis pada saat ini, insya Allah diberikan kemudahan dan dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Maulana Nida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ketika melihat murid dari murid beliau berikhtiar membangun di dalam organisasi yang beliau buat, di dalam organisasi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, tidak mungkin akan ditelantarkan oleh beliau. Insya Allah di dalam jaminannya beliau juga Tuan Guru. Mudah-mudahan Maulana Syekh Nida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selalu juga dalam jaminannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi aksesnya Masya Allah, terus di tempat yang megah juga Tuan Guru, tapi Insya Allah di tempat ini akan lahir tulab wa talibat yang akan memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat sekitar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi insya Allah apa yang dibangun karena Allah, maka semua ikhtiar, semua usaha
baik dalam pembangunannya atau lain-lain, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bantu. Karena kalau para ulama menyebut, Bapak Ibu sekalian, dalam ungkapan man khafallah akhafahullah wa man ata'allah ata'ahullah. Jadi barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan makhluk akan takut kepadanya. Dan barang siapa taat kepada Allah, maka dijadikan makhluk akan taat kepadanya. Insya Allah kalau misalkan apabila misalkan diniatkan ditaksis dengan ilmu, dengan mahabbah, dengan cinta, dan dengan istiqamah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan dan keberkahan. Jadi semuanya yang dilahirkan dari niat tersebut akan menjadi bentuk, akan berwujud, akan berbentuk dalam bentuk yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pesan dia kepada diri dia dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa apabila kita bertakwa, semua ikhtiar kita, semua apa yang kita usahakan, semuanya akan masuk di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus untuk Tuan Guru Muhyiddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, keafiatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa terus memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat di sini, dan juga kepada para tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa-apa yang kita lakukan, apa-apa pekerjaan kita, apa-apa yang kita niatkan, kesemuanya masuk di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.